Selamat pagi, selamat berjumpa melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, edisi Sabtu 27 Maret 2021. Mari siapkan hati untuk mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu. Pagi ini kami boleh bangun dengan selamat dan mendasari perjalanan hidup hari ini. Kami akan bersama-sama membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mempersiapkan firman Tuhan pagi hari ini dari 1 Samuel pasal 14 ayat 24 sampai ayat 26. 1 Samuel 14 ayat 24 sampai 26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika orang-orang Israel mendesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk, katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Dan seluruh orang itu sampailah ke suatu hutan, dan di sana ada madu di tanah. Ketika rakyat sampai ke hutan itu, tampaklah ada di sana madu meleleh, tetapi tidak ada seorang pun yang mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, sebab rakyat takut kepada sumpah itu. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Saudara-saudara, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri satu tema, dipikir dahulu. Berbicara soal kasih Tuhan, itu sesuatu yang tidak pernah lepas dalam hidup kita. Tidak dapat dibilang, tidak dapat dihitung, tetapi menjadi kepastian. Jujur, sebagai manusia, kadangkala pertimbangan, pikiran diabaikan dalam merespon kasih Tuhan. Dan bukan hanya sekitar itu, tetapi juga dalam hal-hal lain yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami. Kadangkala pikiran, pertimbangan positif dan logis itu kita abaikan. Misalnya saudara-saudara, tindakan yang didasari karena kebencian, karena amarah, atau karena dendam, biasanya membuat si pelaku itu tidak mempertimbangkan baik buruknya apa yang ia lakukan. Yang penting hatinya terpuaskan dan semuanya terlampiaskan melalui kata-kata yang nuansanya itu pada sebuah makian, kutukan, ataupun nada yang negatif terhadap seseorang. Dan sebenarnya tidak dipertimbangkan lagi bahwa akibatnya akan fatal. Kisah firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini menceritakan
soal yang saya baru katakan di atas, yaitu Saul. Tanpa mempertimbangkan akibat yang akan terjadi, ia membuat pengumuman sekaligus perintah kepada orang Israel untuk tidak boleh memakan segala sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum ia membalaskan dendamnya. Yang sebenarnya ketika itu tentara Israel perlu makan supaya mereka sehat dan mereka kuat. Sebab kekuatan itu mereka bisa peroleh dengan cara mengkonsumsi makanan yang baik. Tetapi karena perintah dari Saul untuk tidak boleh memakan segala sesuatu sebelum dendam dibalaskan, maka mereka juga tidak mau melakukannya. Mereka takut pada sumpah Saul. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin tidak terlalu keliru kalau dikatakan manusia pada umumnya, tentu saya dan saudara-saudara, kadangkala kita seperti Saul. Pikiran-pikiran yang wajar, pertimbangan-pertimbangan yang positif, begitu sulit untuk kita lakukan ketika emosional, kemarahan, dan dendam itu ada pada hidup kita. Anak-anak kita di rumah misalnya, ketika mereka melakukan sesuatu kesalahan menurut kita dan begitu sulit dikendalikan, pasti bukan kata-kata yang manis yang akan terdengar. Amarah yang nuansanya pada kutukan. Bisa saja dalam emosional kita berkata, kurang ajar ini anak. Atau kita berkata, memang ini anak anjing. Dalam konteks yang lain, ketika kita berjalan kaki dan ada kendaraan motor mobil melintas dan kita kena air, percikan air dari mobil atau motor yang melewati kita, tidak mungkin kita akan diam saja. Tapi bisa jadi kita marah dan mengutuki orang itu. Bisa jadi kita mengatakan semoga dia celaka ke depan. Dan juga dalam kondisi kita marah kepada seseorang, sedikit sekali kata-kata yang menyejukkan yang kita keluarkan. Yang ada adalah amarah yang sangat luar biasa, bahkan kutuk bisa keluar. Mungkin tanpa menyadari kita bisa mengatakan, memang orang ini tai, memang orang ini malas, memang orang ini tidak tahu aturan. Saudara-saudara, itu yang bisa terjadi ketika pertimbangan yang wajar dan pikiran-pikiran yang positif itu diabaikan. Firman Tuhan mau kembali mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi, sebagai orang yang percaya, seperti Saul, bahwa ternyata orang Kristen itu selalu dilihat dari perkataannya, bukan dari berapa lama dia menjadi Kristen atau berapa lama dia menjadi pengurus OIG, berapa periode dia menjadi majelis gereja. Bukan hanya itu ukuran kekristenan, tetapi simpati itu akan selalu lahir ketika kita mengeluarkan kata-kata yang bersahabat, yang menyejukkan
yang membuat orang merasa dipedulikan, diperhatikan, dan merasa dengan kata-kata itu ia menerima berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat bahwa apa yang kita katakan itu juga yang akan kembali pada diri kita. Ketika kutukan-kutukan itu saja yang mewarnai kata-kata kita, maka pasti akan kembali ke kita. Dan ketika kata-kata manis, pujian, berkat selalu terucap dari bibir mulut kita, maka itu juga yang akan kembali pada diri kita masing-masing. Harus kita ingat, mengucapkan pujian, mengucapkan kata-kata yang manis, kata-kata yang membangun, kata-kata yang baik, kata-kata berkat tidak akan membuat kita miskin, tetapi semakin membuat kita disukai oleh semua orang dan menjadikan kita mampu mendatangkan shalom dan damai sejahtera, bahkan berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, saya percaya sekali kalau hidup kita diisi oleh firman Tuhan, maka yang akan terjadi adalah kata-kata berkat, dan sedikit sekali, dan kita pasti akan takut kalau kita selalu suka mengeluarkan kutukan atau kata-kata kasar kepada seseorang. Firman Tuhan mengajar kita, marilah kita selalu melatih mulut kita, hati kita untuk selalu mengatakan kata-kata berkat dan bukan kutukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu pikirkanlah lebih dahulu sebelum bertindak dan berkata-kata. Semoga kita diberkati oleh firman Tuhan, dan amin firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini kami kembali disapa oleh kebenaran firman-Mu. Suara-Mu menyapa hidup kami melalui firman-Mu. Jadikan kami pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan di sini, untuk umat-Mu di muka bumi. Jagai, pelihara dalam seluruh hidup dan aktivitas sepanjang hari ini. Yang bergumul Tuhan, angkat beban pergumulan. Yang sakit Tuhan, pulihkan. Yang bersukacita, sempurnakan. Dan yang berduka, hiburkan. Berdoa untuk kekasih kami Ibu Paulina, Mama Kembar. Tuhan berkati, pulihkan, pakai makanan, minuman, obat-obat untuk menjadi saluran berkat kesembuhan baginya. Berdoa untuk gereja-Mu dalam mengangkat pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Roh Kudus-Mu akan selalu membela gereja-Mu. Berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berdoa untuk TNI Polri, berdoa untuk para dokter, para medis. Tuhan, pakai mereka sesuai tugas dan tanggung jawab. Berdoa untuk upaya-upaya pemutusan rantai COVID-19. Tuhan berkenan, semuanya akan indah pada waktunya. Seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan kepadamu, dan persiapan pelayanan pada ibadah minggu Prapaskah yang ke-6 besok kami serahkan kepadamu. Terpuji Engkau Bapa, ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.